berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini eh, ya ada beberapa dari mereka tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini eh, ya ada beberapa dari mereka tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Tidak, tidak ada, tidak belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Ibu kandung Eka Sandi, terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Yunani, tidak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan pengacara Otto Hasibuan pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Ia menangis pilu melihat nasib Eka Sandi yang kini dipidana hukuman penjara seumur hidup karena kasus tersebut. Di hadapan Otto Hasibuan, Yunani bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada 28 Agustus 2016 lalu, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba, Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap, lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi, turut ditangkap polisi. Demi membebaskan sang adik, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Tak hanya Yunani, ibu terpidana lain kasus Vina turut menangis menceritakan nasib anaknya. Tumainah, ibu terpidana Hadi Saputra juga menceritakan rencana pernikahan anaknya yang batal digelar karena kasus tersebut. Hadi diketahui ditangkap 2 minggu sebelum pernikahannya digelar pada tahun 2016 lalu. Dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga kak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya Ibu Warning, gitu ya. Itu nggak yakin ya? Enggak. Yakin tahu itu apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adiknya ini disiksa. Gimana ceritanya? Ada adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Ah, siapa satu lagi? Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakuin. Tapi itu tuh apa sih? Main-main. Petunjuknya jaya. Petunjuknya apa sih?
Sudirman. Sudirman, itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka nama anaknya. Mm. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Mm. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong Bila sama? sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Oh, yang bonyok-bonyok siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, Enggak, adiknya gimana? Ekanya ngomong adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Gak maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Iya. Ekanya harus ngaku gitu. Untuk Iya. nyelamatin adiknya. Begitu Iya, kan? iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Kata Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. Iya. jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu Pak. Untuk nyelamatin adiknya. Itu cukup gitu Iya. aja. Hilang untuk nyelamatin adiknya. Untuk nyelamatin adiknya. Oh. Pengacara kondang Oto Hasibuan turun gunung ikut menuntaskan kasus Vina Cirebon yang kini viral menjadi perbincangan banyak pihak. Pengacara yang dulu pernah menangani kasus heboh kopi sianida ini menggelar jumpa pers pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Oto Hasibuan menyoroti nasib mujurnya anak ketua RT saat kasus Vina dan Eki terjadi pada tahun 2016 silam. Ia mengatakan anak ketua RT disebut sempat bersama dengan sejumlah pemuda yang kini menjadi terpidana kasus Vina. Bahkan mereka tidur dan menginap bersama. Mayoritas dari mereka ujungnya menjadi terpidana kasus Vina, tapi anak ketua RT tersebut lolos. Untuk diketahui, pada malam kejadian kasus Vina Cirebon, 5 orang terpidana kasus ini rupanya sedang bersama para pemuda lainnya, termasuk anak ketua RT tersebut. Total ada 9 orang yang diceritakan saksi di malam itu menginap di rumah Pak RT. Kemudian, 5 orang diantaranya menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Namun keterangan saksi, 9 orang menginap di rumah Pak RT ini tidak diakui oleh sang ketua RT. Sementara para saksi dikatakan oleh Oto Hasibuan mengakui bahwa pada malam itu mereka tidur di rumah Pak RT. Termasuk bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang kini masih mendekam di penjara. Dan 5 orang terpidana yang ada saat ini juga mengatakan bahwa mereka benar-benar menginap di rumah ketua RT tersebut. RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama, bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Ali bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa, atau apa? Itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5. Jadi kita tahu dulu. Okta gimana? Okta berdiri. tadi udah ya? Belum. Nah, coba.
3 orang saksi dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon dilaporkan mantan terpidana kasus tersebut, yakni Saka Tatal. Ketiga saksi masing-masing adalah Liga Akbar, Aep, dan saksi Dede. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Pihaknya mengatakan bahwa langkah itu langsung diambil untuk mencari bukti baru atau novum dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad juga menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Namun rencana ini ditunda karena keberatan dari Titin, pengacara Sudirman yang juga merupakan kuasa hukum Saka. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus tersebut. Farhad menyampaikan bahwa tanpa laporan pidana, timnya kesulitan menemukan bukti baru yang dapat memperkuat pembelaan untuk Saka Tatal. Namun di sisi lain, bagaimana pihaknya bisa menemukan novum jika pihaknya tidak membuat laporan pidana? Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga memutuskan melaporkan Liga Akbar karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologis kejadian pembunuhan pada poin-poin tertentu. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian Aep dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi, dalam rangkaian cerita, orang yang paling memberatkan Saka itu adalah Sudirman. Betul Saka? Yang mau kita laporkan itu Sudirman, tapi berhubung Ibu Titin, pengacaranya itu Sudirman juga, padahal udah dicabut kemarin dan dia mau menggunakan kembali, Ibu Titin keberatan. Kalau kita harus melaporkan Sudirman. Nah, oleh karena itu, oke, Sudirman kita tunda dulu deh, karena Ibu Titin ngancam akan keluar membela Saka kalau dia melaporkan Sudirman. Bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyeret lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Sementara bahwa laporan dimulainya akan oleh Rudiana itu berdasarkan keterangan Aep dan Dede. Itu awal mulanya dibuka laporan itu. Tapi kenapa kan jaksa tidak menghadirkan dua saksi itu? Nah, kenapa saya berani buat laporan? Karena kita memiliki bukti BAP dan semuanya. Ya, ada BAP ya. Dipegang sama Bu Titin kan? Ya, ada BAP-nya. Sampai sekarang Bu Titin nggak datang. Iya. Kita tunggu Bu Titinnya nggak datang. Jadi kalau disembunyikan tidak ada masalah. Ya, kalau disembunyikan. Karena polisi masih punya kopi. Demikianlah Viral News kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egi. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Egi. Kami belum ditanggapi apapun.
tidak ditanggapi apa-apa. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum dan ham menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Ibu kandung Eka Sandi, terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Yunani, tidak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan pengacara Otto Hasibuan pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Ia menangis pilu melihat nasib Eka Sandi yang kini dipidana hukuman penjara seumur hidup karena kasus tersebut. Di hadapan Otto Hasibuan, Yunani bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada 28 Agustus 2016 lalu, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba, Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap, lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi, turut ditangkap polisi. Demi membebaskan sang adik, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Tak hanya Yunani, ibu terpidana lain kasus Vina turut menangis menceritakan nasib anaknya. Tumainah, ibu terpidana Hadi Saputra juga menceritakan rencana pernikahan anaknya yang batal digelar karena kasus tersebut.
Hadi diketahui ditangkap 2 minggu sebelum pernikahannya digelar pada tahun 2016 lalu. Dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya Ibu Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah ya. Enggak. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adiknya ini disiksa. Gimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, siapa satu lagi? Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakuin. Tapi itu tuh apa sih? Baik-baik. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. Firma. Sudirman. 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 Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong Bilang sama? saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Oh, yang bonyok-bonyok siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Gak maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Untuk nyelamatin adiknya. Iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Kata Sudirman kan Eka ini bawa ini, Ya. jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu Pak. Untuk nyelamatin adiknya. Itu cukup gitu aja. Bilang untuk selamatin adiknya. Untuk nyelamatin adiknya. Pengacara kondang Oto Hasibuan turun gunung ikut menuntaskan kasus Vina Cirebon yang kini viral menjadi perbincangan banyak pihak. Pengacara yang dulu pernah menangani kasus heboh kopi sianida ini menggelar jumpa pers pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Oto Hasibuan menyoroti nasib mujurnya anak ketua RT saat kasus Vina dan Egi terjadi pada tahun 2016 silam. Ia mengatakan anak ketua RT disebut sempat bersama dengan sejumlah pemuda yang kini menjadi terpidana kasus Vina. Bahkan mereka tidur dan menginap bersama. Mayoritas dari mereka ujungnya menjadi terpidana kasus Vina, tapi anak ketua RT tersebut lolos. Untuk diketahui, pada malam kejadian kasus Vina Cirebon, 5 orang terpidana kasus ini rupanya sedang bersama para pemuda lainnya, termasuk anak ketua RT tersebut. Total ada 9 orang yang diceritakan saksi di malam itu menginap di rumah Pak RT. Kemudian, 5 orang diantaranya menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Namun keterangan saksi, 9 orang menginap di rumah Pak RT ini tidak diakui oleh sang ketua RT. Sementara para saksi dikatakan oleh Oto Hasibuan mengakui bahwa pada malam itu mereka tidur di rumah Pak RT. Termasuk bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang kini masih mendekam di penjara. Dan 5 orang terpidana yang ada saat ini juga mengatakan bahwa mereka benar-benar menginap di rumah ketua RT tersebut. RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama, bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini
juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut jadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Hadi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa, atau apa? Itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5. Jadi kita tahu dulu. Okta gimana? Okta berdiri. Tadi udah ya? Belum. Coba. 3 orang saksi dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon dilaporkan mantan terpidana kasus tersebut, yakni Saka Tatal. Ketiga saksi masing-masing adalah Liga Akbar, Aep, dan saksi Dede. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Pihaknya mengatakan bahwa langkah itu langsung diambil untuk mencari bukti baru atau novum dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad juga menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Namun rencana ini ditunda karena keberatan dari Titin, pengacara Sudirman yang juga merupakan kuasa hukum Saka. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus tersebut. Farhad menyampaikan bahwa tanpa laporan pidana, timnya kesulitan menemukan bukti baru yang dapat memperkuat pembelaan untuk Saka Tatal. Namun di sisi lain, bagaimana pihaknya bisa menemukan novum jika pihaknya tidak membuat laporan pidana? Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga memutuskan melaporkan Liga Akbar karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologis kejadian pembunuhan pada poin-poin tertentu. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian Aep dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi, dalam rangkaian cerita, orang yang paling memberatkan Saka itu adalah Sudirman. Betul Saka? Yang mau kita laporkan itu Sudirman, tapi berhubung Ibu Titin, pengacaranya itu Sudirman juga, kalau udah dicabut kemarin dan dia mau menggunakan kembali, Ibu Titin keberatan. Kalau kita harus melaporkan Sudirman. Nah, oleh karena itu, oke, Sudirman kita tunda dulu deh, karena Ibu Titin ngancam akan keluar membela Saka kalau dia melaporkan Sudirman. Bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyet lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Sementara bahwa laporan dimulainya akan oleh siapa namanya? Rudiana ya? Rudiana itu berdasarkan keterangan Aep dan Dede.
Itu awal mulanya dibuka laporan itu. Tapi kenapa kan jaksa tidak menghadirkan dua saksi itu? Nah, kenapa saya berani buat laporan? Karena kita memiliki bukti BAP dan semuanya. Ya, ada BAP ya. Dipegang sama Bu Titin kan? Ya, ada BAP-nya. Sampai sekarang Bu Titin nggak datang. Iya. Kita tunggu Bu Titinnya nggak datang. Jadi disembunyikan tidak ada masalah. Ya, kalau disembunyikan. Karena polisi masih punya kopi. Demikianlah Viral News kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum dan orang menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ibu kandung Eka Sandi, terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Yunani, tidak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan pengacara Otto Hasibuan pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Ia menangis pilu melihat nasib Eka Sandi yang kini dipidana hukuman penjara seumur hidup karena kasus tersebut.
Di hadapan Oto Hasibuan, Yunani bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada 28 Agustus 2016 lalu, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi, turut ditangkap polisi. Demi membebaskan sang adik, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Tak hanya Yunani, ibu terpidana lain kasus Vina turut menangis menceritakan nasib anaknya. Tumainah, ibu terpidana Hadi Saputra juga menceritakan rencana pernikahan anaknya yang batal digelar karena kasus tersebut. Hadi diketahui ditangkap 2 minggu sebelum pernikahannya digelar pada tahun 2016 lalu. Dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya Ibu Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah ya. Enggak. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini kan dia udah berjalan sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adik ini disiksa. Gimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, siapa satu lagi? Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakuin. Tapi itu tuh apa sih? Baik-baik. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. 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 Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong. Bilang sama Saya kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. yang bonyok-bonyokin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong ke adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Gak maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Untuk nyelamatin adiknya. Iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Kata Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu Pak. Untuk nyelamatin adiknya. Itu cukup gitu aja. Bilang untuk nyelamatin adiknya. Untuk nyelamatin adiknya. Pengacara kondang Oto Hasibuan turun gunung ikut menuntaskan kasus Vina Cirebon yang kini viral menjadi perbincangan banyak pihak. Pengacara yang dulu pernah menangani kasus heboh kopi sianida ini menggelar jumpa pers pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Oto Hasibuan menyoroti nasib mujurnya anak ketua RT saat kasus Vina dan Eki terjadi pada tahun 2016 silam. Ia mengatakan anak ketua RT disebut sempat bersama dengan sejumlah pemuda yang kini menjadi terpidana kasus Vina. Bahkan mereka tidur dan menginap bersama. Mayoritas dari mereka ujungnya menjadi terpidana kasus Vina, tapi anak ketua RT tersebut lolos.
Untuk diketahui, pada malam kejadian kasus Vina Cirebon, 5 orang terpidana kasus ini rupanya sedang bersama para pemuda lainnya, termasuk anak ketua RT tersebut. Total ada 9 orang yang diceritakan saksi di malam itu menginap di rumah Pak RT. Kemudian, 5 orang diantaranya menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Namun keterangan saksi, 9 orang menginap di rumah Pak RT ini tidak diakui oleh sang ketua RT. Sementara para saksi dikatakan oleh Otto Hasibuan mengakui bahwa pada malam itu mereka tidur di rumah Pak RT, termasuk bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang kini masih mendekam di penjara. Dan 5 orang terpidana yang ada saat ini juga mengatakan bahwa mereka benar-benar menginap di rumah ketua RT tersebut. RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama, bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut jadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Ali bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa, atau apa? Itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5, jadi kita tahu dulu. Okta gimana? Okta berdiri. Tadi udah? Belum. Nah, coba. 3 orang saksi dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon dilaporkan mantan terpidana kasus tersebut, yakni Saka Tatal. Ketiga saksi masing-masing adalah Liga Akbar, Aep, dan saksi Dede. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Pihaknya mengatakan bahwa langkah itu langsung diambil untuk mencari bukti baru atau novum dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad juga menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Namun rencana ini ditunda karena keberatan dari Titin, pengacara Sudirman yang juga merupakan kuasa hukum Saka. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus tersebut. Farhad menyampaikan bahwa tanpa laporan pidana, timnya kesulitan menemukan bukti baru yang dapat memperkuat pembelaan untuk Saka Tatal. Namun di sisi lain, bagaimana pihaknya bisa menemukan novum jika pihaknya tidak membuat laporan pidana? Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga memutuskan melaporkan Liga Akbar karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologis kejadian pembunuhan pada poin-poin tertentu. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian Aep dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi, dalam rangkaian cerita, orang yang paling memberatkan Saka itu adalah Sudirman. Betul Saka? Yang mau kita laporkan itu Sudirman, tapi berhubung Ibu Titin, pengacaranya itu Sudirman juga, padahal udah dicabut kemarin dan dia mau menggunakan kembali, Ibu Titin keberatan. Kalau kita harus melaporkan Sudirman. Nah, oleh karena itu, oke, Sudirman kita tunda dulu deh, karena Bu Titin ngancam akan keluar membela Saka kalau dia melaporkan Sudirman. Bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini
Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyet lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Sementara bahwa laporan dimulainya akan oleh siapa namanya, Rudiana itu berdasarkan keterangan Aep dan Dede. Itu awal mulanya dibuka laporan itu. Tapi kenapa kan jaksa tidak menghadirkan dua saksi itu? Nah, kenapa saya berani buat laporan? Karena kita memiliki bukti BAP dan semuanya. Ya, ada BAP ya. Dipegang sama Bu Titin kan? Ya, ada BAP-nya. Sampai sekarang Bu Titin nggak datang. Iya. Kita tunggu Bu Titinnya nggak datang. Jadi kalau disembunyikan tidak ada masalah. Ya, kalau disembunyikan. Karena polisi masih punya kopi. Demikianlah Viral News kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk cari tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum nasional menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini
ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Tidak ada, belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Ibu kandung Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yakni Yunani tidak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan pengacara Otto Hasibuan pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Ia menangis pilu melihat nasib Eka Sandi yang kini dipidana hukuman penjara seumur hidup karena kasus tersebut. Di hadapan Otto Hasibuan, Yunani bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada 28 Agustus 2016 lalu, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi, turut ditangkap polisi. Demi membebaskan sang adik, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Tak hanya Yunani, ibu terpidana lain kasus Vina turut menangis menceritakan nasib anaknya. Tumainah, ibu terpidana Hadi Saputra juga menceritakan rencana pernikahan anaknya yang batal digelar karena kasus tersebut. Hadi diketahui ditangkap 2 minggu sebelum pernikahannya digelar pada tahun 2016 lalu. Dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya Ibu Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya? Enggak. Bahwa anaknya bersalah ya? Enggak. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adik ini disiksa. Gimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakuin. Tapi itu tuh apa sih? Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi sama Eka Sandi. Sama Eka nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong. Bilang sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga, Pak. Yang bonyok-bonyokin siapa? Ya polisi, Pak. Polisi. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong ke adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja, Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Gak maksud saya kan belain adiknya
dia adiknya supaya keluar, Eka-nya harus ngaku, gitu. Untuk nyelamatin adiknya. Iya, betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Atau Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu, Pak. Untuk nyelamatin adiknya. Itu cukup gitu aja. Hilang untuk selamatin adiknya. Untuk nyelamatin adiknya. Pengacara kondang Oto Hasibuan turun gunung ikut menuntaskan kasus Vina Cirebon yang kini viral menjadi perbincangan banyak pihak. Pengacara yang dulu pernah menangani kasus heboh kopi sianida ini menggelar jumpa pers pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Oto Hasibuan menyoroti nasib mujurnya anak ketua RT saat kasus Vina dan Eki terjadi pada tahun 2016 silam. Ia mengatakan anak ketua RT disebut sempat bersama dengan sejumlah pemuda yang kini menjadi terpidana kasus Vina. Bahkan mereka tidur dan menginap bersama. Mayoritas dari mereka ujungnya menjadi terpidana kasus Vina, tapi anak ketua RT tersebut lolos. Untuk diketahui, pada malam kejadian kasus Vina Cirebon, 5 orang terpidana kasus ini rupanya sedang bersama para pemuda lainnya, termasuk anak ketua RT tersebut. Total ada 9 orang yang diceritakan saksi di malam itu menginap di rumah Pak RT. Kemudian, 5 orang diantaranya menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Namun keterangan saksi, 9 orang menginap di rumah Pak RT ini tidak diakui oleh sang ketua RT. Sementara para saksi dikatakan oleh Oto Hasibuan mengakui bahwa pada malam itu mereka tidur di rumah Pak RT. Termasuk bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang kini masih mendekam di penjara. Dan 5 orang terpidana yang ada saat ini juga mengatakan bahwa mereka benar-benar menginap di rumah ketua RT tersebut. RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama, bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut jadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Adi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa, atau apa, itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5, jadi kita tahu dulu. Okta gimana? Okta berdiri. tadi udah ya? Belum. Nah, coba. 3 orang saksi dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon dilaporkan mantan terpidana kasus tersebut, yakni Saka Tatal. Ketiga saksi masing-masing adalah Liga Akbar, Aep, dan saksi Dede. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Pihaknya mengatakan bahwa langkah itu langsung diambil untuk mencari bukti baru atau novum dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad juga menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Namun rencana ini ditunda karena keberatan dari Titin, pengacara Sudirman yang juga merupakan kuasa hukum Saka. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus tersebut. Farhad menyampaikan bahwa tanpa laporan pidana, timnya kesulitan menemukan bukti baru yang dapat memperkuat pembelaan untuk Saka Tatal.
Namun di sisi lain, bagaimana pihaknya bisa menemukan novum jika pihaknya tidak membuat laporan pidana? Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga memutuskan melaporkan Liga Akbar karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologis kejadian pembunuhan pada poin-poin tertentu. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian Aep dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi, dalam rangkaian cerita, orang yang paling memberatkan Saka itu adalah Sudirman. Betul Saka? Yang mau kita laporkan itu Sudirman, tapi berhubung Ibu Titin, pengacaranya itu Sudirman juga, padahal udah dicabut kemarin dan dia mau menggunakan kembali, Ibu Titin keberatan. Kalau kita harus melaporkan Sudirman. Nah, oleh karena itu, oke, Sudirman kita tunda dulu deh, karena Bu Titin ngancam akan keluar membela Saka kalau dia melaporkan Sudirman. Bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyeret lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Sementara bahwa laporan dimulainya akan oleh Rudiana itu berdasarkan keterangan Aep dan Dede. Itu awal mulanya dibuka laporan itu. Tapi kenapa kan jaksa tidak menghadirkan dua saksi itu? Nah, kenapa saya berani buat laporan? Karena kita memiliki bukti BAP dan semuanya. Ya, ada BAP ya. Dipegang sama Bu Titin kan? Ya, ada BAP-nya. Sampai sekarang Bu Titin nggak datang. Iya. Kita tunggu Bu Titinnya nggak datang. Jadi disembunyikan tidak ada masalah. Ya, kalau disembunyikan. Karena polisi masih punya kopi. Demikianlah Viral News kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum dan HAM menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Ibu kandung Eka Sandi, terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Yunani, tidak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan pengacara Otto Hasibuan pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Ia menangis pilu melihat nasib Eka Sandi yang kini dipidana hukuman penjara seumur hidup karena kasus tersebut. Di hadapan Otto Hasibuan, Yunani bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada 28 Agustus 2016 lalu, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba, Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap, lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi, turut ditangkap polisi. Demi membebaskan sang adik, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Tak hanya Yunani, ibu terpidana lain kasus Vina turut menangis menceritakan nasib anaknya. Tumainah, ibu terpidana Hadi Saputra juga menceritakan rencana pernikahan anaknya yang batal digelar karena kasus tersebut. Hadi diketahui ditangkap 2 minggu sebelum pernikahannya digelar pada tahun 2016 lalu. Dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga kak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya Ibu Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adik ini disiksa. Gimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar, kan 2 anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya?
supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus kakaknya tuh melakuin, tapi itu tuh apa sih petunjuknya Jaya, petunjuknya apa sih Sudirman. Sudirman itu petunjuknya Sudirman, katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi sama Eka Sandi, sama Eka nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong. Bilang sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga, Pak. Oh, yang bonyok-bonyoknya siapa? Ya polisi, Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong ke adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja, Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Gak maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Untuk nyelamatin adiknya. Iya betul. Yang suruh harus ngaku itu siapa? Kata Sudirman kan Eka ini bawa ini. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu, Pak. Untuk nyelamatin adiknya. Itu cukup gitu aja. Bilang untuk selamatin adiknya. Untuk nyelamatin adiknya. Pengacara kondang Oto Hasibuan turun gunung ikut menuntaskan kasus Vina Cirebon yang kini viral menjadi perbincangan banyak pihak. Pengacara yang dulu pernah menangani kasus heboh kopi sianida ini menggelar jumpa pers pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Oto Hasibuan menyoroti nasib mujurnya anak ketua RT saat kasus Vina dan Eki terjadi pada tahun 2016 silam. Ia mengatakan anak ketua RT disebut sempat bersama dengan sejumlah pemuda yang kini menjadi terpidana kasus Vina. Bahkan mereka tidur dan menginap bersama. Mayoritas dari mereka ujungnya menjadi terpidana kasus Vina, tapi anak ketua RT tersebut lolos. Untuk diketahui, pada malam kejadian kasus Vina Cirebon, 5 orang terpidana kasus ini rupanya sedang bersama para pemuda lainnya, termasuk anak ketua RT tersebut. Total ada 9 orang yang diceritakan saksi di malam itu menginap di rumah Pak RT. Kemudian, 5 orang diantaranya menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Namun keterangan saksi, 9 orang menginap di rumah Pak RT ini tidak diakui oleh sang ketua RT. Sementara para saksi dikatakan oleh Oto Hasibuan mengakui bahwa pada malam itu mereka tidur di rumah Pak RT. Termasuk bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang kini masih mendekam di penjara. Dan 5 orang terpidana yang ada saat ini juga mengatakan bahwa mereka benar-benar menginap di rumah ketua RT tersebut. RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama, bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT